Halo semuanya. Dalam hari ini kami ada bertiga. Kami akan melakukan praktek supervisi coaching. Nah, saya Teti Evalina Sumbayak dari SMP Negeri 2 Dolok Perdamaian bertindak sebagai observer dan teman saya Ibu Tirani Koto. Dan saya Tirani Koto dari SD Negeri 098170 Butu Bayu sebagai coach. Dan saya Hotmiliana Kurniati Sipayung dari SD Negeri 096128 Maria Silau berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Tirani. Selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya pagi ini? Baik. Ibu bagaimana? Sehat Bu, sehat. Gini Bu, nah sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Ya, baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Oke. Yang mana kan pada coach dan coachee nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching. Yang mana kan di situ ada namanya kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, pertanyaan pertama yang saya mau ajukan sama Ibu adalah kira-kira kompetensi apa Bu yang nantinya Ibu mau kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu, mindfulness, selalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya Bu. Oh iya, kemudian yang terakhir nih, tingkat ketercapaian tujuan pengembangan apa yang diinginkan pada proses coaching kali ini Bu? Yang ingin saya kembangkan nih, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu Bu. Oke baik Bu, demikian dulu praobservasinya ya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Tirani. Oke Bu. Ada apa nih Ibu mau menjumpai saya? Ada yang perlu kita diskusikan ya Bu? Suaranya tidak kedengaran ya Bu? Halo? Ibu Hotmills. Mungkin jaringan ya Bu, Hotme. Oke, Ibu Hotme sudah di tempat kembali? Sudah Bu. Maaf ya Bu. Oke, kita mulai ya Bu. Selamat ya Bu, pagi, baik Bu. Hotme. Selamat pagi. Selamat sore, salahnya. Selamat sore Bu Hotme. Iya, selamat sore Ibu Tirani. Ada apa nih menjumpai saya? Ada yang perlu kita diskusikan ya Bu? Oh ada Bu, ada hal yang perlu saya diskusikan dengan Ibu. Ya setidaknya kita bertukar pikiran dulu ya Bu ya. Oh begitu ya Bu. Nah nanti kita ini kan mau berdiskusi ya kan Bu. Kira-kira dalam diskusi ini ada harapan apa sih Bu? Dalam diskusi ini Bu berharap apa gitu?
Harapan saya Bu dalam diskusi ini, ya saya bisa menemukan keluarnya lah gitu Bu, solusi untuk masalah yang saya hadapi. Oke Bu, kira-kira cuman solusi yang dihadapi tadi sudah dibilang di pengelolaan kelas maksud Ibu ya? Iya Bu. Oke, baik Bu. Kalau begitu, mungkin Ibu bisa ceritakan dulu terkait permasalahan yang Ibu hadapi terkait dalam pengelolaan kelas ya Bu ya? Oke Bu, yang saya hadapi dalam pengelolaan kelas itu adalah ketika murid saya tidak mengerjakan PR. Itu yang saya alami atau masalah yang saya alami gitu Bu. Oh, tidak mengerjakan PR ya. Nah, jadi kalau demikian Bu, berarti kita kan tahulah misalnya kondisi permasalahannya. Sebenarnya kondisi permasalahan itu yang membuat kita kurang kurang nyaman ya kan dalam proses belajar. Nah, Iya Bu. berarti kira-kira apa nih menurut kondisi permasalahan itu sehingga eh, siswa itu kurang nyaman dalam proses belajar? Apalah menurut? Kondisinya, saya pengen anak-anak itu mengerjakan PR saja sih, Bu, kondisi permasalahannya. Kemudian, saya mengajar itu lebih bagus, lebih bagus gitu lagi lah. Kemudian, eee, masalahnya anak-anak ini, jadi ketika besoknya mau memeriksa PR, anak-anak mengatakan, "Belum siap, Bu, enggak siap, Bu," gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Mungkin mungkin ada penyebab permasalahan itu sehingga terjadi seperti itu ya, Bu ya. Kira-kira apa nih menurut Ibu penyebab permasalahannya sehingga terjadi demikian anak-anak didik kita itu tidak mengerjakan PR? Mungkin, satu Bu, kurangnya tanggung jawab dari si anak. Nah yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak-anaknya. Jadi mungkin setelah pulang sekolah, orangnya tidak menanyakan, "Ada nggak PR Nak?" Seperti itu. Misalnya, ada saja yang dipelajari di sekolah gitu Bu. Oh, gitu ya, Bu. Mungkin bisa terjadi seperti itu ya, Bu. Nah, kalau gitu, kalau boleh nih, kita kan di sini terbuka ya, Bu ya. Terbuka artinya kita diskusi, kita biar bisa kita ambil apa sih masalahnya gitu. Coba Ibu ceritakan lagi kembali, ceritakan proses pembelajaran yang mungkin sering Ibu lakukan gitu di dalam kelas ya. Contohnya dalam mata pelajaran apa? Coba Ibu ceritakan, misalnya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu bagaimana? Oke Bu, bisa Bu, bisa. Kalau kami misalnya lah ambil satu mata pelajaran aja, memang kalau di SD itu kan tematik Bu. Jadi saya ambillah contohnya IPA aja Bu gitu. Nah jadi kalau IPA misalnya saya perpindahan panas gitu ya Bu ya. Contohnya Bu konduktor dan isolator. Ya kan Bu? Jadi kalau kami belajar itu, Hmm. saya mengambil sebuah video, setelah saya tunjukkan video, kemudian saya, menyuruh anak-anak itu untuk melakukan praktek, mana yang dikatakan dengan konduktor, mana yang dikatakan dengan isolat nyata, jadi bisa kita tunjukkan kepada anak-anak dengan melakukan praktek. Misalnya, sendok yang kita panaskan, yang bakar, itu termasuk konduktor atau isolator. Apa? Itu dia, Bu. Jadi, isolator itu contohnya apa gitu. Jika plastik yang kita bakar itu termasuk penghantar panas atau tidak, itu dia ya, Bu, ya. Nah, tapi setelah itu saya tunjuk juga mereka sebuah video. Jadi tidak hanya petik itu saja, mereka Oke, Bu. saya suruh juga untuk menonton itu.
Iya, oke Bu. Kalau saya mendengar cerita Ibu ini ya cukup menarik menurut saya kan. Bahkan Ibu udah terinspirasi dengan apa yang sudah, bahkan saya sudah terinspirasi lah dengan apa yang sudah Ibu lakukan terkait proses pembelajaran ya. Namun hal itu mungkin Ibu, saya ingin tahu nih ya Ibu ya. Setelah Ibu lakukan demikian, bahkan sudah ada video pembelajaran, lalu Ibu terangkan juga. Jadi menurut Ibu, setelah Ibu lakukan demikian, apa sih kira-kira respon anak tersebut? Halo? Oh, beres dari anak-anak itu ya Bu ya, senang, nyaman, gembira, karena kan mereka belajar tidak hanya menonton dengan, buku, teks saja gitu. Jadi sudah ada pembelajaran-pembelajaran baru yang mereka dapat selain dari buku-buku seperti. Oh iya Bu ya. Baru mungkin ada teknik-teknik tertentu ya yang Ibu lakukan. Kira-kira eh, seperti seperti apa lah gitu Bu? Seperti teknik yang Ibu berikan di dalam pemberian tugas setelah proses pembelajaran itu. Oke, jadi tekniknya kan Bu, saya bagi aja, eee, jadi kelompok, saya kelompokkan gitu kan Bu, itu tekniknya. Jadi dia tugasnya, misalnya kelompok yang satu hari ini gitu, saya langkah-langkah yang digunakan dalam praktek itu apa-apa saja. Kemudian yang satu saya suruh untuk, menyelesaikan selisih di Bu. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Dan akhirnya, hanya menonton sajalah mereka di sekolah itu, setelah diberikan tugas, tapi tidak digunakan, Bu. Oh, berarti setelah proses-proses itu mereka hanya asik menonton ya kan ya Bu, tapi tugasnya itu tidak dilakukan. Ya, oke, nah jadi mungkin apa sih hambatannya kok udah dilakukan gurunya seperti membuat konten, membuat sebuah video. Ham- jadi kira-kira apa sih hambatan yang dialami Bu sehingga siswa itu tidak mengumpulkan tugasnya gitu. Maksudnya kira-kira apa hambatan yang terjadi sehingga siswa itu tetap juga tidak mengerjakan tugas seperti itu maksud saya. Mungkin anak-anak itu tidak mengerjakan tugas. Satu kita tahu kan Bu, kalau sudah pulang sekolah pastinya sudah bebas gitu Bu. Jadi segala tugas-tugas, oh nanti ajalah dikerjakan gitu ya kan Bu. Jadi apalagi dari sana ini Bu, kalau pulang sekolah, oh ya udahlah Bu, banyak pergi ke ladang, membantu orang tua. Kalau saya, eee, jadi menurut saya besoknya itu, saya kena gitu ya kan, Bu, ya. Jadi ketika teman-temannya sudah mengumpulkan tugas, maka yang lainnya anak-anak yang lain tidak mengumpulkan tugas, ya jadi nilainya tidak ada. Jadi saya begini, Bu, bagaimana lagi, Bu? Oh, jadi di atas dari kebingungan Ibu tadi mungkin udah ada solusi yang Ibu lakukan nih. Jadi kira-kira apa solusi yang Ibu coba lakukan terhadap kelas Ibu? Nah, solusi yang saya berikan, saya coba, dulu kan Bu, kalau misalnya saya sudah katakan kepada anak-anak sudah mulai di rumah, istirahat sebentar, jangan lupa makan siang. Lalu selesai makan, langsung dikerjakan PR-nya. PR itu pada malam hari tuh, dan punya yuk nak di atas buku untuk ngerjakan PR-nya. Jam berapa startnya, kemudian finishnya jam berapa, selesainya jam berapa gitu. Sehingga anak-anak
tertantang juga mengerjakan tugas itu. Kemudian setelah pulang sekolah saya WA juga Bu melalui WA grup anak-anak. Jangan lupa ya mengerjakan tugasnya. Dengan demikian Bu, orang tua melihat, oh berarti anak saya punya PR. Nah pastilah Bu, setelah di rumah orang tuanya bertanya, ada PR-nya kan? Jadi anak-anak itu tidak berbohong lagi Bu. Oh, mungkin itulah solusi maksud Ibu ya. Kira-kira Ibu lakukan seperti itu, persentasenya atau peningkatannya bagaimana, Bu? Oh, peningkatan masih banyak perbaikan demikian Bu. Oke, berarti dari angka 7 ya, Bu. Oke, terus mungkin yang udah Ibu persiapkan untuk melakukan pelajaran berikutnya, kayak gitu ya, Bu ya. Pasti ada langkah yang paling prioritas di antara Ibu ini yang Ibu lakukan. Jadi apa itu langkah prioritas Ibu? Oke Bu, tes memberikan wah Agak putus. semangat kepada si anak. Oke, memberikan semangat ya, Bu ya. Mungkin Ibu melakukan kerjasama juga nggak di sekolah, Bu? Biasanya Ibu melakukan kerjasama dengan siapa ya, Bu ya? Oh, Oh. Oke, Bu. Saya sangat senang sekali nih bisa sharing-sharing sama Ibu nih. Jadi gimana perasaan Ibu sekarang setelah kita sudah sharing-sharing terkait permasalahan Ibu di kelas? Ya, mungkin ada lagi yang Ibu sampaikan permasalahan Ibu? Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas diskusi kita pada hari ini. Semoga ke depannya kita bisa sering-sering lagi nih ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Oke. Ibu Tirani, Ibu dengar saya berbicara, Bu? Apakah suara saya kedengaran? Dengar, Bu? Suara saya kedengaran juga, Bu? Halo? Baik, Ibu Tirani tadi sudah melakukan coaching sama Ibu Hotme ya? Ya, Bu. Sebelum penutupan saya mau berikan beberapa pertanyaan ya. Walaupun tadi sebenarnya ada gangguan jaringan, sebagian kedengaran, sebagian enggak. Nah, pertanyaan pertama yang saya mau ajukan sama Ibu itu adalah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, gitu Bu.
Oke Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching tadi Ibu Tirani dengan Ibu Hotme itu sudah bagus loh, sudah berjalan dengan baik Ya. dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Tirani juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Ibu Hotme sehingga Bu Hotme bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup. Kompetensi apa saja, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan tadi Bu lakukan? Kompetensi yang saya lakukan dan ingin saya kembangkan itu lebih memahami lagi proses kita ya Bu, lalu ingin dalam lagi tentang teknik coaching, jadi sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari ini. Oh iya, gitu ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Ibu Tirani, selamat sore. Sore.